Kita akan mempelajari fitur Solar Study yang disediakan Revit. Nah, Solar Study ini adalah fungsinya untuk mengetahui posisi peredaran matahari pada suatu titik di salah satu belahan bumi ya. Dan dengan itu kita bisa mengetahui peredaran matahari di lokasi tersebut pada tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, dan pada jam berapa. Yang pastinya kita jadi bisa memprediksi ya secara lebih akurat bagaimana bangunan itu akan merespon terhadap sinar matahari dari waktu ke waktu. Jadi di sini kelihatan ya Solar Study. Kalau kita lihat di Google Image, ini kelihatan berbagai bentuk studi analisis pergerakan matahari pada suatu bangunan. Memang biasanya digunakan untuk bangunan. Dan dari sini juga kita bisa lihat posisi bayangan, posisi yang area yang teduh, area yang terpapar sinar matahari pagi atau siang atau sore ya, apakah matahari itu condong ke arah utara atau ke arah selatan, ini kita bisa ketahui. Oke, langsung aja kita buka software Revit-nya, dan kali ini kita open, kita menggunakan sample file aja. Jadi Revit sudah menyediakan ya sample file yang bisa kita gunakan. Oke, di sini ada beberapa ya. Ada beberapa sampel file, dan di sini kelihatan previewnya. Kita pakai yang basic aja, basic sample project ini ya. Ini sudah cukup baik untuk kita melakukan Solar Study. Open aja ya, tampaknya sudah terbuka filenya. Di sini kita dikasih view sheet ya. Nah, kita bisa lihat 3D. Oh ya, dan ini ada juga sudah ada solar analisisnya. Oke, kita bisa hapus saja ya. Kita akan bikin baru lagi. Oke, jadi di sini view 3D-nya. Nah, bagaimana kita melihat posisi mataharinya? Pertama-tama kita hidupkan dulu bayangannya ya. Oke, kelihatan seperti ini ya. Apakah ini bayangan yang sudah akurat berdasarkan lokasi? Nah, pertama kita harus andaikan dulu bangunan ini berada di mana. Nah, teman-teman boleh perkirakan sendiri lokasinya ya. Nanti kita coba efeknya seperti apa. Misal ya, admin anggap bangunan ini berada di wilayah misalnya Tangerang ya, atau misalnya lebih tepatnya di Pamulang misalnya gitu. Kita coba atur aja lokasinya. Pertama kita ke manage. Oke, kita bisa pilih location ya, project location pertama. Oke, ada dua pilihan. Kita bisa menggunakan nama kota aja langsung. Untuk memilih nama kota kita bisa gunakan ini default city list, tapi ini nggak begitu banyak ya kota yang disediakan ya. Kalau mau lebih lengkapnya kita pakai internet mapping aja. Ini tentunya teman-teman harus terkoneksi ke internet, dan kita bisa cari misalnya saya mau ke Pamulang gitu ya. Oke, ini dia Pamulangnya di mana. Nanti teman-teman bisa lebih spesifik ya. Ini bisa di zoom. Oke, ini ada nama jalannya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cari lebih detailnya, nama jalan apa dan posisi di mana ya. Ini kita bisa tarik lokasinya. Oke, saya coba di sini ya. Misal kita berada di Jalan Kemuning ini ya, atau di sini deh di area kafling kosong ini. Oke, misal kita berada di sini ya. Oke, koordinat sudah ditentukan. Kita oke aja ya. Berarti bangunan ini sudah jelas lokasinya di mana. Oke, selanjutnya kita atur orientasinya. Nah, dari titik lokasi yang sudah ditentukan, bangunan ini menghadap kemana sih? Ini bisa kita lakukan dengan masuk ke view site ya. Oke, tampaknya orientasi bangunan sudah seperti ini. Nah, kita mau rubah. Misalnya ketika kita survei area jalan itu di sebelah mana sih? Apa di sebelah sini atau di sebelah sini ya? Itu bisa kita atur. Pertama biasanya admin membuat garis bantu dulu ya, menggunakan detail line. Nah, jadi admin arahkan ya, arah utara itu kemana? Apakah ke sini atau ke sini atau ke sini ya, atau ke sini. Misal ya, admin arahkan ke sini. Ini utaranya. Oke ya. Untuk rubah utaranya, saya akan masuk ke manage. Oh, di sini ya.
position. Nah, saya bisa gunakan rotate true north ya untuk mengarahkan bangunan sesuai dengan arah utara sesungguhnya. Oke, saya klik ini. Oke, sumber rotasinya ada di sini ya, tapi saya menggunakan garis yang saya buat tadi. Oke, nah ini arah utara yang sudah saya tentukan di sini. Oke, saya klik ya. Lalu saya luruskan ke atas. Oke, ya jadi seperti itu utara yang sesungguhnya. Oke ya, sekarang kita cek di 3D. Sudah ada perubahan ya. Dan bagaimana mengaktifkan solar study-nya? Nah, di sini ada tombol matahari ya. Oke, ini saya bisa klik. Saya bisa nyalakan sunpadnya ya. Oke, di sini ada dua pilihan. Use specified project location, date and time instead ya. Jadi ini kita gunakan yang lokasinya sudah kita tentukan. Oke, seperti ini ya jadinya. Dan kita bisa lihat setting. Oh ya, ini udah kelihatan ya. Dan kita coba cek dulu ya sunsetnya seperti apa. Oke, lokasinya sudah sesuai ya dengan koordinat. Dan di sini kita bisa lihat kita mau di periode waktu yang mana. Misal ya, saya coba ambil 2020, ini 2010 sepertinya kejauhan. Ya, 2022 misalnya ya. Misalnya di bulan Maret. Oke, ambil aja tanggal 10. Jamnya jam berapa? Itu nanti kita bisa atur lagi. Kita oke aja. Nah, seperti ini ternyata pergerakan mataharinya, teman-teman. Pada bulan Maret ya. Tanggal 10 jam berapa ini? Jam 10 ya. Kalau saya mau jam 2 siang misalnya, jam 14. Oke, matahari berada di sana. Oke, saya rubah tanggalnya. Oke, bulannya saya rubah ya, misalnya bulan Juni. Oke, kita bisa lihat matahari berada di posisi ini. Kita coba lihat bulan Desember misalnya, tanggal 15 misalnya. Nah, dia berada di sini. Oke ya. Jadi teman-teman bisa banget mendapatkan posisi pergerakan matahari yang lebih akurat di sini ya. Oke, jadi kita simulasikan area mana yang mendapat shadingnya baik ya, dan area mana yang menerima banyak paparan matahari. Oke, selanjutnya view-nya kita namain aja ya. Saya namain aja menjadi solar study atau analisa ya. Oke, selain untuk mengetahui posisi-posisinya, kita juga bisa membuatkan animasinya. Misal kita mau gunakan animasi ya, jadi saya atur sunpadnya ini, saya masuk ke sun setting. Nah, jadi ini saya mau single day atau multi day. Nah, single day ini dalam satu hari penuh, dan kalau multi day ini dalam waktu beberapa hari ya, interval beberapa hari. Misal di sini dari tanggal 1 bulan 1 sampai tanggal 15 bulan 1 ya, 2022. Ini misalnya saya ganti ya sebanyak 1 bulan gitu misalnya. Dan kita bisa atur time intervalnya dari jam 9.55 ini ya sampai jam 9.55. Misal saya atur sampai jam 5 sore deh. Ya, atau jam 6 sore ya. Atau ini saya bisa centang aja sunrise to sunset. Oke, time intervalnya berapa lama? Oke, ini 1 jam ya. 1 jam saya coba. Oh, ini ada 1 hari ya, 1 bulan. Coba 1 jam aja. Dan ini saya coba klik oke. Oke, kita coba preview ya solar study-nya. Dan di sini ada tombol play. Saya coba play ya. Nah, itulah pergerakannya teman-teman. Oke ya. Ini bayangannya terlalu jauh ya, karena memang mataharinya berada di seperti di sunrise ya, jadi agak sejajar dengan posisi bangunan. Dan ini kalau kita cek ya,
Oke, ini intervalnya 1 hari ya, saya coba ganti jadi 30 hari lagi. Oke, dia sedikit demi sedikit ya, mataharinya bergeser hari demi hari. Ini intervalnya per jam ya, jadi cukup banyak. Oke, saya coba cancel. Yes, saya coba ganti intervalnya per hari ya, 1 day misal. Oke, dan ini saya bikin lebih lama lagi, misal 2 bulan ya, atau misalnya sampai bulan 6 deh. Oke ya, di sini kelihatan ada 181 frame. Kita cek aja dulu ya. Nah, seperti ini. Mungkin kita coba agak lebih dekat lagi. Oke, saya preview lagi ya. Nah, itu kelihatan ya teman-teman ya, pergerakan mataharinya hari demi hari ya. Jadi 1 frame ini 1 hari. Jadi matahari mulai bergeser ke arah utara ya, jadi utara sebelah sana. Dan dia akan berlangsung selama 6 bulan. Oke, mungkin saya ganti aja jamnya ya. Jamnya terlalu pagi ini sepertinya. Oke, saya masuk aja ke sun setting. Untuk multi day ini tidak bisa ganti jamnya ya. Saya coba matikan dulu. Saya jam 10 ya. Oke. Monday. Dia udah agak naik ya. Jadi ini perbedaan posisi matahari pada jam yang sama, yaitu jam 10 pagi ya, dari bulan Januari hingga ke bulan Juni. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Dan sekarang kita coba lagi, kita mau export deh biar jadi bentuk video. Dan mungkin biar lebih jelas lagi ya, saya ganti shadednya menjadi hidden line. Dan mungkin ini jamnya saya bisa ubah lagi, jangan jam 10 deh, misalnya jam 9 ya. Oh, ininya 42 ya, jadi agak siang jadinya. Jam 9 pagi aja deh ya, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ekspor ya, kita jadikan movie. Tapi terlebih dahulu kita harus crop dulu ya. Oke, sorry, ini previewnya saya matikan dulu. Oke, ternyata nggak bisa di crop ya Solar Study ini. Oke, jadi kita coba ekspor aja, file, export. Di sini kita pilih image and animation ya. Kita bisa pilih Solar Study ini. Oke, nah untuk ekspor ini kita harus atur beberapa pengaturan ya. Di sini saya boleh pilih all frames, oke, nggak masalah. Dan ini frame per secondnya, jadi akan ada beberapa frame dalam 1 detiknya. Jadi saya mau 1 detik 15 frame, atau mau lebih halus lagi 20 frame ya, atau saya mau lebih sedikit lagi framenya supaya durasi lebih panjang, misal 10 frame ya. Dan di sini kelihatan ya durasinya ada 12 detik ya, dan kalau saya ganti jadi 10, jadi dia 18 detik. Oke, visual stylenya hidden line nggak apa, dimensionnya ya, ini resolusinya, zoomnya ini oke aja. Oke, saya tambahkan time and date stamp ya. Oke ya, saya coba. Oke, kita minta di nge-save filenya. Oke, ini saya namakan analisa pergerakan matahari bulan Januari sampai dengan Juni 2022 ya, jam 9.00. API files, oke, save. Lalu dia akan proses. Ini full frame aja, oke. Oke, yang pasti ini lumayan lama ya, karena framenya banyak tadi ya, ada 180-an kalau nggak salah.
Oke, tampaknya sudah ya. Kita cek. Ini dia. Saya klik 2 kali. Ya, ini filenya ya, file videonya. Nah, kelihatan ya. Jadi inilah pergerakan matahari dari hari ke hari ya, mulai dari Januari sampai Juni pada jam yang sama ya, bukan dari sunset, bukan dari sunrise ke sunset ya maksudnya. Nah, kalau dari sunrise ke sunset gimana? Kita coba aja ya. Ini saya duplikat aja. Oke, saya rename jadi one day ya, atau single day ya. Oke, dan kita atur lagi sun settingnya. Ini saya pilih single day aja. Oke, dari sunrise to sunset. Oke, intervalnya yang ada, nah ini bisa kita kurangin intervalnya ya, 30 menit atau 1 jam ya, 15 menit misalnya, supaya lebih panjang ya. Ini ada 50 frame. Sekarang saya oke aja. Oke, ini saya agak zoom lagi. Lalu tadi pengaturan apa yang belum? Udah ya, kita ekspor aja ya. Masuk ke image animation, solar study. Oke, ini durasinya hanya 3 detik ya. Betul, hanya 3 detik karena memang intervalnya yang sangat singkat tadi ya. Oke, ini frame per secondnya saya bisa kurangin aja. Jadi 15 frame dalam 1 detik ini saya kurangin. Misalnya jadi 3 frame deh dalam 1 detik. Ini kita lihat ya. Nah, dia akan menjadi 16 detik ya, lumayan ya, lebih lama sedikit. Oke, ini kita coba zoom of actual size-nya. Misal saya coba zoom di 120 ya. Oh, oke, dimensinya tambah besar lagi ya. Nah, saya oke aja. Ini include time and date stamp-nya, jangan lupa. Oke. Oke, ini analisa pergerakan matahari single day. Oke ya. Save. Dan dia akan proses lagi. Oh ya, ini full frame uncompressed, oke aja. Oke, kelihatannya sudah juga ya. Kita cek lagi di foldernya. Nah, ini dia. Analisa pergerakan matahari single day ya. Saya coba play. Ya, ini hasilnya teman-teman. Ini kelihatan agak patah-patah ya karena frame per secondnya sedikit. Jadi semakin banyak frame per second akan semakin halus, tapi durasi akan lebih pendek. Namun sebaliknya, semakin sedikit frame per second, dia kelihatannya akan patah-patah, tapi durasi jadi lebih panjang ya. Itu frame per second itu adalah frame yang dimainkan dalam 1 detik. Oke, mungkin segini aja ya. Mungkin bisa membantu buat teman-teman arsitek ataupun para mahasiswa yang mencoba memperkirakan pergerakan matahari pada suatu proyek. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial yang selanjutnya. Salam.